Halo teman-teman semua, saya dan teman-teman saya di sini dari kelompok Lunatik akan berbagi pembelajaran akuntansi keuangan bab konsinyasi. Aku jelaskan sedikit ya tentang pengertian konsinyasi, yaitu penyerahan barang dari pihak pemilik ke pihak lain yang bertindak sebagai agen penjual, disertai amanat untuk dijual dengan upah berupa komisi tanpa disertai pemindahan hak milik. Konsinyasi merupakan penjualan dengan cara pemilik menitipkan barang kepada pihak lain untuk dijualkan dengan harga dan syarat yang telah diatur dalam perjanjian. Selanjutnya, kita akan membahas tentang akuntansi penjualan konsinyasi oleh pengamat, akuntansi penjualan pada komisioner, dan masalah yang timbul dalam penjualan konsinyasi. Nah, sebelum kita mulai, yuk kenalan dulu sama anggota kelompok Lunatik. Nama saya sendiri Adelia Putri, dan ada teman-teman saya yaitu Kalista Salma Wandira, Zara Salsabila Salma, Adinda Putri, dan Hoirunisa. Sekarang selamat menyaksikan video pembelajaran kami. Karakteristik yaitu meliputi 1. Barang dimiliki oleh pemilik asli atau yang sering disebut konsinyor sampai terjual. 2. Konsinyor bertanggung jawab atas barang sampai terjual. 3. Pembayaran diterima setelah barang terjual. 4. Penjualan konsinyasi merupakan risiko pemilik asli. 5. Pemilik asli tetap mengontrol harga dan strategi pemasaran. 6. Persediaan dan dilacak dengan transparan. Berikutnya yaitu ada kriteria. Kriteria meliputi 1. Kepercayaan. 2. Akses pasar dan pelanggan. 3. Kemampuan pemasaran. 4. Riwayat penjualan. 5. Ketentuan kontrak yang menguntungkan. 6. Komunikasi dan pelaporan yang baik. Selanjutnya adalah prinsip perjanjian dan penjualan konsinyasi. Yang pertama, prinsip perjanjian konsinyasi. Perbedaan prinsip antara transaksi penjualan dan transaksi konsinyasi adalah dalam hubungannya dengan perpindahan hak milik atas barang yang bersangkutan. Yang kedua, prinsip penjualan konsinyasi. Ketentuan yang diatur dalam perjanjian meliputi komisi penjualan, syarat pembayaran dan penyerahan barang, pengumpulan piutang dan tanggung jawab atas kerugian karena piutang tak dapat ditagih, serta biaya yang dikeluarkan oleh komisioner dalam rangka penerimaan, penyimpanan dan penjualan barang, penyelesaian kepada pengamat, serta bentuk dan jangka waktu laporan yang harus disajikan kepada pihak pengamat. Kemudian apa aja sih akuntansi penjualan konsinyasi dan keuntungan oleh pengamanat? Yang pertama, perlakuan barang konsinyasi, yaitu A. Barang konsinyasi yang dikirim kepada komisioner tidak diikuti dengan pemindahan hak milik atas barang yang dikirim. Yang B. Pengirim barang konsinyasi dari pengamanat kepada komisioner bukan merupakan transaksi penjualan. Yang C. Semua biaya yang berhubungan dengan barang konsinyasi tetap menjadi tanggung jawab pengamanat sejak barang tersebut dikirim sampai berhasil dijualkan oleh komisioner kepada pihak ketiga. Yang kedua, sistem pencatatan terpisah. A. Pengiriman barang konsinyasi dicatat debit pada akun barang konsinyasi keluar dan kredit pada akun pengiriman barang konsinyasi sebesar harga pokok yang dikirim. B. Biaya yang berhubungan dengan barang konsinyasi, baik yang terjadi pada pengamanat maupun pada komisioner, dicatat debit pada akun barang konsinyasi keluar dan kredit pada akun terkait. Yang C. Hasil penjualan barang konsinyasi berdasarkan laporan perhitungan penjualan dari komisioner, dicatat kredit pada akun penjualan konsinyasi. Kemudian keuntungannya adalah A. Minimasi risiko modal. Penjual tidak perlu mengeluarkan modal untuk membeli stok barang. Yang kedua, peningkatan likuiditas. Penjual dapat memperoleh pendapatan tanpa mengeluarkan uang terlebih dahulu kepada pemasok. Yang C, fleksibilitas persediaan. Penjual dapat menyesuaikan persediaan dengan permintaan pelanggan. Yang keempat, kolaborasi pemasaran. Pemasok dapat membantu dalam pemasaran dan promosi barang, mengurangi biaya pemasaran bagi penjual. Yang kelima, pengurangan biaya penyimpanan. Penjual tidak perlu menyimpan barang dalam gudang mereka sendiri. Yang keenam, hubungan kemitraan yang kuat. Memungkinkan pembangunan hubungan yang kuat antara penjual dan pemasok. Yang ketujuh, peningkatan portofolio produk. Memungkinkan penjual untuk memiliki portofolio produk yang lebih luas tanpa modal besar. Nah, yang selanjutnya kita beralih ke hak dan kewajiban komisioner yuk. Untuk hak komisioner, yang pertama ada otoritas dan keputusan. 2. Ada akses informasi.
Yang ketiga ada representasi. 4 ada kompensasi. Dan untuk yang terakhir ada pelatihan dan pengembangan. Tadi kita udah ada di hak nih. Lanjut yuk kita ke kewajiban komisioner itu apa? Yang paling utama untuk kewajiban komisioner ada pengabdian. Yang kedua ada kepatuhan. 3 transparansi. Yang keempat ada kolaborasi. Dan yang kelima ada pengembangan diri. Itu tadi kewajiban dan hak komisioner. Selanjutnya ada keuntungan bagi komisioner. Yang pertama ada pengurangan risiko modal, kedua ekspansi pasar, ketiga penjualan lebih cepat, keempat pemeliharaan stok yang lebih efisien, yang kelima peluang pengujian pasar, yang keenam keterlibatan konsinya yang lebih tinggi, yang ketujuh pengelolaan kas yang lebih baik. Masalah apa aja sih yang muncul dalam penjualan konsinyasi? Yang pertama, pengamanat menetapkan uang muka untuk barang konsinyasi. Akun uang muka kepada pengamanat dikredit pada saat diperhitungkan dengan jumlah yang harus disetorkan komisioner kepada pengamat. Yang kedua, transaksi penjualan konsinyasi merupakan bagian yang cukup penting dalam kegiatan distribusinya. Maka, data hasil penjualan, HPP, dan biaya-biaya penjualan yang bersangkutan dapat dilaporkan secara terpisah dan sejajar dengan data penjualan reguler. Sampai di sini pembahasan kita tentang penjualan konsinyasi. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.